Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari guru saya. Tapi mohon maaf kepada guru yang memberikan tugas ini, saya tidak bisa mengerjakan dengan maksimal dikarenakan tidak menggunakan hal-hal yang sudah ditentukan. Yang pertama yang saya minta maafkan, yang saya mohon maaf karena di laptop saya tidak bisa menggunakan software screencast, jadi saya pakai Bandicam, mohon maaf. Dan yang kedua, tadi saya mengerjakan dengan PowerPoint sesuai dengan anjuran Bapak Guru, dan ternyata tidak bisa di play, jadi error, jadi menghapus lagi, jadi saya terpaksa menggunakan PowerPoint tapi secara manual. Dan saya mohon maaf, tapi saya di sini ingin tidak tergantungan pada teknologi yang tidak bisa, tapi saya ingin mengerjakan secara maksimal agar bisa membuat tugas yang secara baik dan maksimal. Saya mulai presentasi saya mengenai media promosi. Di sini media promosi meliputi pengertian, tujuan, fungsi, contoh. Media promosi, pasti kalau saya sudah bilang media promosi pasti kalian tahu tujuannya dan fungsinya, kalau kalian mendengarkan dengan baik. Pengertiannya, yang dimaksud dengan media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, menawarkan produk atau jasa yang dijual supaya calon konsumen tertarik untuk membelinya. Menyampaikan, media promosi yaitu akan menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Dan menawarkan, kalau biasanya tawar-menawar itu juga promosi, tapi tidak. Kalau media promosi itu sebenarnya menawarkan, artinya agar konsumen itu tertarik pada produk kita atau jasa. Biasanya yang banyak bukan jasa ya, tapi produk. Sedangkan promosi bisa diartikan sebagai suatu bentuk dari komunikasi. Nah, komunikasi. Ingat, komunikasi tidak hanya lewat mulut, juga bisa lewat spanduk, lewat tulisan gitu-gitu. Komunikasi pemasaran yang berarti segala aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi ataupun membujuk konsumen membeli produk. Informasi, jadi media promosi itu menginformasikan bahwa produk kita ini siap dijual, produk kita ini baik agar konsumen tertarik membeli produk yang ditawarkan, sehingga meningkatkan pemasaran dan membuat pembeli loyal terhadap produk yang dibelinya. Ya pasti kalau promosi itu ingin meningkatkan harga jual produk. Dan tujuannya, dari pengertian media promosi di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan tujuannya seperti untuk memberikan informasi, pasti untuk memberikan informasi. Produk kita diinformasikan kepada konsumen bahwa ini produknya bagus, jadi konsumen tertarik. Meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat, juga meningkatkan laba, meningkatkan untung. Semakin kita gencar melakukan promosi kepada banyak konsumen, semakin banyak konsumen yang tahu dan membeli produk kita. Mendapatkan konsumen baru pasti, karena kalau kita melakukan promosi tidak hanya konsumen yang monoton, seandainya ya ini namanya Udin terus yang beli, tidak. Jika kita melakukan promosi, orang yang belum tahu, konsumen yang belum tahu, belum dengar, tapi melihat promosi kita yang bagus, pasti dia membeli produk. Jadi tidak hanya menonton orang satu, tapi orang beribu-ribu orang kalau tahu pasti akan beli produknya. Membangun citra yang baik mengenai produk dan nama perusahaan, membangunnya pasti. Mengunggulkan produk sendiri, pastilah. Kalau kita mempromosikan barang, pasti kita harus mengunggulkan produk kita, jangan mengunggulkan produk orang lain. Harus mengunggulkan produk kita agar terjual di pasaran. Untuk menjaga kestabilan penjual. Oke. Sekarang kita beralih ke fungsi pengenalan. Fungsi media promosi itu mengenalkan produk kita. Fungsi yang pertama tentunya itu mengenalkan produk atau jasa yang dulu ke pasar, mulai dari keunggulan, harga dan lain. Jadi kalau ingin membuat promosi itu jangan asal-asalan, harus ada keunggulannya. Apa keunggulan produk dari produk yang kita produksi ya? Keunggulan, kegunaannya, dan harganya. Harga harus sesuai dengan produk.
Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Pernah nggak kalian kalau beli barang mahal itu terbebani, sedangkan beli barang murah dan kualitasnya bagus, itu orang curiga, ini kok barang bagus tapi harga murah. Itu harus menstabilkan harga dengan barang sehingga calon pembeli mengetahui informasi produk atau jasa tersebut. Dengan menggunakan produk yang baik, maka calon pembeli biasanya akan membandingkan dengan produk saingan lalu akan mengambil kesimpulan produk mana yang lebih baik menurutnya. Jadi kita dalam promosi itu akan bersaing dengan produk orang lain. Jadi mana yang paling bagus, promosinya pasti konsumennya yang akan banyak. Fungsi yang pertama ya, dan fungsi yang kedua. Fungsi kedua, penawaran. Fungsi media promosi selanjutnya yaitu untuk menawarkan dan membujuk calon konsumen sehingga dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut. Lakukan penawaran yang baik dengan memberikan informasi dan jelas mengenai harga. Dalam fungsi penawaran ini, kalau kalian melakukan promosi barang, harus ada penjelasan harga yang sesuai. Jadi orang itu bisa melihat, oh ini barangnya bagus, terus ada harganya di bawah, orang bisa tahu, bisa belinya itu pas-pas uangnya. Biasanya ada orang mempromosikan kipas, tapi kipas itu gak dikasih harga, jadi orang, ini harganya berapa, bertanya. Tapi kalau kalian sekaligus kasih harga, jadi orangnya, oh saya punya uang ini, jadi dia bisa beli. Gitu, harus ada harganya, informasi yang jelas tentang harga. Oke. Dan fungsi selanjutnya yang ketiga, penjagaan konsumen. Media promosi juga berfungsi untuk menjaga konsumen supaya tetap loyal terhadap produk yang dibelinya sehingga melakukan pembelian secara berkelanjutan. Media promosi juga menjaga konsumen agar kalau kita promosi semakin hari semakin baik, jadi konsumen itu mungkin tidak akan beralih dari membeli itu ke toko yang lain, tapi ke toko kita atau tempat kita menyediakan produk. Biasanya kalau kita tidak melakukan promosi, hanya promosi yang monoton, tidak melakukan promosi lah, jadi orang itu barang-barang ini aja. Tapi kalau kita melakukan promosi yang kreatif, pasti kita akan menjaga konsumen kita agar tetap beli barang ke tempat kita. Dan fungsi selanjutnya, perbaikan. Fungsi media promosi yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika produk yang sebelumnya dikeluarkan memiliki kekurangan sehingga membuat konsumen kecewa, promosi selanjutnya dapat diinformasikan bahwa produk tersebut telah disempurnakan sehingga lebih baik dari produk sebelumnya. Dan yang terakhir ini fungsinya perbaikan. Kan sudah dijelaskan perbaikan. Jadi kalau seumpamanya kalian mempunyai barang yang dijual terus ada penilaiannya, barang itu ada kekurangan, jadi konsumen kecewa, terus konsumen itu akan pergi. Tapi kalau kalian sudah promosikan lagi, jadi konsumen itu akan tahu bahwa produk kalian sudah diperbaiki, sudah berkualitas baik. Jadi informasi, ingat, jadi konsumen itu mengetahui informasinya terus pergi ke tempat kalian untuk membelinya lagi. Terus contohnya ini, contoh media informasi di internet. Nah, di internet sekarang media digital internet semua, jadi promosinya membeludak, ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook, di WA. Jadi pemasaran online sekarang ini berkembang pesat. Jadi promosi itu tidak hanya berbentuk spanduk, kertas-kertas ya, tapi banyak sekarang bentuk digital karena orang banyak menggunakan handphone. Jadi sangat mudah bagi para produsen untuk mempromosikan barangnya. Ini di internet. Yang kedua, siaran televisi. Kenapa meskipun ada internet tapi televisi itu tetap digunakan? Karena televisi itu melingkupi kaum yang tua, yang muda, yang anak-anak pasti lihat televisi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan lihat internet, pasti hanya kaum muda. Kalau televisi, yang tua, yang muda pasti akan melihat televisi, dan disitulah televisi masih digunakan untuk media promosi. Pasti kalian kalau lihat sinetron atau apa pasti banyak iklan kan? Nah, itu promosi agar produknya lebih dikenal. Siaran radio, meskipun radio sekarang banyak yang tidak digunakan ya, hanya 1-2 orang yang menggunakan, mungkin orang-orang tua gitu.
anak muda jarang menggunakan radio, tapi radio itu apa ya, jangkauannya luas. Biasanya kalau kalian mendengar radio tidak harus memiliki tetangga kalian menyetel radio sangat keras, jadi kalian tahu. Jadi itu apa untungnya kalau mempromosikan barang di radio ya, semua orang tahu karena volume biasanya kalau orang lihat radio itu dikeraskan agar semua orang tahu, itu keuntungannya. Dan ini contoh video promosi di bidang multimedia, kalian bisa klik sendiri. Yang mau nonton kalian bisa klik ya, ada 5 promosi yang berkaitan dengan multimedia. Sekian dari saya Ubaidillah dari kelas multimedia 12 multimedia 1, dan kekurangannya banyak karena PowerPoint-nya manual, jadi tidak bisa melihat animasi slide-nya. Saya mohon maaf, tapi saya berjuang untuk mengerjakan tugas secara maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.